Pasukan Hizbullah kembali menyerang posisi Israel di perbatasan utara Palestina, termasuk tambang berharga Israel yang terletak 70 meter di utara Metula. Akibat serangan ganas Hizbullah, Israel diduga mengalami kerugian besar karena seluruh aktivitas tambang berhenti total. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan Hizbullah itu diungkapkan oleh Kepala Pemukiman Israel di Metula David Azolai. Azolai mengatakan Hizbullah menyerang semua infrastruktur sipil Israel yang terletak dalam jarak 4 km dari perbatasan, termasuk tambang yang berada 70 meter di utara Metula. Akibat serangan tersebut, tambang tidak bisa berfungsi total dan disebut mengalami kerugian besar. Menurut Azolai, serangan tersebut diluncurkan Hizbullah pada Sabtu 9 Desember. Di sisi lain, salah satu surat kabar Israel juga melaporkan bahwa Hizbullah mengusir pemukim dari utara. Surat kabar itu juga mencatat bahwa tentara Israel telah memperkuat pasukannya di wilayah utara Palestina yang telah diduduki. Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds bersatu melakukan serangan ke posisi Israel dalam beberapa waktu belakangan. Dua sayap militer Palestina itu menargetkan sejumlah sasaran militer Israel. Dalam serangan tersebut, dua pasukan itu juga mengklaim berhasil membuat sejumlah tentara Israel terluka. Dilansir dari Middle East Monitor, hal itu diungkapkan oleh faksi perlawanan Palestina di jalur Gaza pada Sabtu 9 Desember. Pasalnya, Brigade Al-Quds mengklaim bahwa mereka menargetkan kendaraan militer Israel dengan 2 peluru. Serangan itu pun diklaim melukai beberapa tentara di sebelah barat kota Gaza. Sementara Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa pasukannya menargetkan pusat komando Israel di selatan kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Mereka juga melaporkan menargetkan tank Merkava Israel di bagian timur kota Khan Yunis dengan peluru Yasin 105. Al-Qassam juga mengklaim pasukannya telah menembaki musuh yang menyerang di kota Khan Yunis Utara dengan mortir, termasuk meluncurkan serangan rudal ke pemukiman Israel Magen di Gaza. Selain itu, pada Jumat malam, Brigade Al-Qassam juga menghancurkan total atau sebagian 21 kendaraan militer Israel di jalur Gaza. Yaman kembali murka atas serangan Israel ke jalur Gaza. Sebagai bentuk dukungan ke rakyat Gaza, Yaman kembali menyerang posisi Israel dengan sejumlah drone mematikan. Yaman juga melayangkan ancaman yang menekan Israel untuk menghentikan perang di Gaza. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigade Yahya Sari pada Sabtu 9 Desember. Yahya mengatakan bahwa pasukannya telah menghujani berbagai target ke dalam wilayah pendudukan. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Di sisi lain, Yaman juga memberikan peringatan tegas kepada rezim Zionis. Pasalnya, selama serangan Israel ke jalur Gaza tidak berhenti, maka operasi-operasi serangan Yaman juga akan terus dilakukan. Diketahui selain serangan pada Sabtu kemarin, Yaman juga mengklaim bahwa pasukannya telah menggempur target-target militer Israel dengan menggunakan rudal-rudal balistik. Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman juga memberikan peringatan kepada Israel bahwa Laut Merah terlarang untuk Israel. Pasukan Zionis kembali masuk jebakan Brigade Al-Qassam pada Sabtu 9 Desember. Sayap militer Hamas diam-diam menyergap dua kelompok pasukan komando Israel di Sheikh Radwan dan Al-Karama, kota Gaza. Akibatnya 30 tentara Zionis tewas dan sejumlah tentara mengalami luka. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh pasukan Brigade Al-Qassam pada Sabtu 9 Desember. Menurut sumber tersebut, para pejuang Brigade Al-Qassam menargetkan ruang komando tentara Zionis dengan kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menyergap lingkungan Sheikh Radwan dan Al-Karama di Gaza. Dari penyergapan tersebut, Brigade Al-Qassam mengklaim bahwa mereka berhasil melumpuhkan kedua kelompok pasukan komando Israel. Ada setidaknya 30 tentara Zionis yang tewas dalam penyergapan tersebut. Setelah melumpuhkan dua kelompok pasukan komando Israel, Brigade Al-Qassam pun langsung kembali ke markas dengan selamat. Namun media-media Palestina mengabarkan bahwa pertempuran hebat antara perlawanan Palestina dengan Zionis di Sheikh Radwan masih berlangsung. Di tengah perang yang semakin memanas, 58% tentara Israel dikabarkan terluka, di mana 2.000 diantaranya terpaksa harus diamputasi di bagian tangan dan kaki. Dilansir dari tribuntoraja.com, hal itu dilaporkan oleh harian Israel Yediot Ahronot pada Sabtu 9 Desember.
Dalam laporan itu menyebut bahwa Israel mulai kewalahan menghadapi perang. Terbukti 5.000 tentara Israel dinyatakan terluka di Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023 silam. Dari jumlah itu, lebih dari 2.000 tentara Israel secara resmi diakui oleh Kementerian Pertahanan sebagai penyandang disabilitas. Menurut Kementerian Pertahanan, melemahnya kondisi tersebut merupakan pertama kalinya terjadi bagi Israel. Pasalnya dari 58%, 12% diantaranya mengalami cedera bersifat internal, seperti mengalami kerusakan limpa, ginjal, dan pecahnya organ dalam. Lalu 7% lainnya menderita tekanan psikologis. Keganasan Israel dalam perang di Gaza semakin menjadi-jadi. Bahkan kini Wakil Wali Kota Yerusalem, Aryeh King, juga mendesak pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk mengubur hidup-hidup warga Palestina. Dilansir dari Middle East Eye, seruan itu diungkapkan Aryeh King pada Kamis 7 Desember, di mana seruan tersebut mengacu pada ratusan warga sipil Palestina yang ditangkap dari rumah mereka di Gaza. King menilai ratusan warga itu merupakan makhluk yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, King berseloroh dalam postingannya di X yang kini telah dihapus akibat melanggar aturan X, yang meminta para tentara menggunakan bulldozer D9 untuk menimbun ratusan warga secara hidup-hidup. Di sisi lain, setelah ditangkap dari Gaza, ratusan warga itu pun telah ditelanjangi, berlutut di tanah dan dijaga oleh tentara Israel. Sebelumnya, Israel pun mengatakan bahwa ratusan orang yang ditangkap itu adalah anggota Hamas. Namun Israel tidak memberikan bukti atas klaim tersebut yang tidak dapat diverifikasi secara independen. Jagat media sosial tengah digegerkan dengan informasi mengenai aksi heroik TNI yang membantu warga Palestina, di mana TNI berhasil memukul mundur pasukan Israel dan menyelamatkan seorang bocah Palestina dengan menggunakan tangan kosong. Namun faktanya aksi heroik itu ternyata terjadi beberapa tahun silam. Dilansir dari tribunmedan.com, TNI sempat disorot dunia karena berhasil menggagalkan perang Israel dan Lebanon, di mana beberapa tahun silam tanpa mengangkat senjata, TNI berhasil memukul mundur tank Merkava Israel yang menerobos perbatasan Lebanon saat latihan militer. Seorang prajurit TNI dengan tenangnya mengibarkan bendera PBB saat tank Merkava mengarahkan moncong ke arahnya. Prajurit TNI itu juga dengan sengaja menggantungkan senjata di belakang sebagai tanda peringatan perdamaian. Alhasil pasukan TNI itu berhasil meredakan ketegangan dengan melakukan negosiasi cerdik. Selain itu, beberapa tahun silam, TNI juga berhasil membebaskan bocah Lebanon usia 15 tahun yang ditahan tentara Zionis Israel akibat melempari batu ke perbatasan. Saat itu personil Unifil dari Indonesia Battalion atau Indobat bernama Mayor Yuda Erlangga dari Kopassus melakukan diplomasi dengan militer Israel yang menangkap bocah 15 tahun tersebut. Sebagai pasukan perdamaian, Mayor Yuda dan rekannya melakukan dialog selama 4 jam sampai tentara Israel setuju untuk membebaskan bocah iseng tersebut. Meski saat melakukan negosiasi, tentara Israel selalu menodongkan senjata, namun pasukan Garuda itu rupanya tidak gentar. Yaman merespons ancaman perang dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Yaman mengaku siap menghadapi segala skenario dari Netanyahu. Bahkan saat ini militer Yaman telah siaga penuh untuk perang dan membela Palestina. Dilansir dari Reuters pada Minggu 10 Desember, hal itu diungkapkan oleh Menteri Penerangan Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman, Daifullah Al-Sami. Sami mengatakan angkatan bersenjata negara tersebut sepenuhnya siap menghadapi segala kemungkinan. Pasalnya pasukan Yaman juga siap menggunakan apapun yang mereka miliki untuk perang dengan Israel. Diketahui hal itu merupakan buntut Yaman membela warga Palestina, di mana Yaman sebelumnya menargetkan semua kapal milik Israel. Terkait hal itu, Netanyahu sendiri telah mengatakan kepada Biden bahwa Israel akan bertindak secara militer melawan gerakan perlawanan Ansarullah di Yaman. Terlebih jika Amerika Serikat gagal mengambil tindakan apapun soal keamanan kapal Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.